Misalkan kita orang tua, udah punya penghasilan, kita sebagai om punya penghasilan. Salah nggak sih kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang memang belum punya penghasilan? Dia puasa ini jomblo, tapi kejombloan ini diisi dengan kebaikan. Qurannya dibaca. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ikutin dah keputusan pemerintah misalkan besok Lebaran tanggal segini, ya udah diikutin, ya kan? Oh Ustaz, tapi yang ini udah duluan. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum sahabat Rukun. Sebelum nonton podcast Tanya Jawab Ustadz, gue mau kasih tahu nih, selama bulan Ramadan, Rukun Indonesia dan Halalpedia akan memberikan giveaway sebesar 1 keping emas setiap minggunya. Caranya gampang banget. Yang pertama, sahabat Rukun wajib follow akun Instagram Halalpedia dan Rukun Indonesia. Yang kedua, jawab pertanyaan di kolom deskripsi ya. Sertakan juga username Instagram kalian. Semakin baik jawaban yang kalian berikan, maka akan semakin besar kesempatan untuk memenangkan emas setiap minggunya. Pantengin terus ya untuk kita melangkah lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, sahabat Rukun, kita bertemu dengan Ustadz Rizky Alhamdulillah, Ustaz Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, lama nggak ketemu kita. 2 minggu yang lalu, Ustaz. Coba itu, mantap. Kemarin waktu minggu kedua kan banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Rukun. Betul, nih. Bagaimana menjaga konsistensi. Karena minggu ketiga kan mulai naik lagi nuzul Quran, bentuk koda. Nah ini minggu keempat nih, Ustaz. Anu lagi nih berarti? Turun lagi. Oh berarti saya spesialis turun. Siapa tahu kan dengan kita sharing-sharing ini amin. biar tetap meningkat. Siap, nih. amin ya Karena Allah. rata-rata kalau misalnya udah minggu keempat udah nggak inget Ramadan, Ustaz. Iya sih. Yang diingat itu 2. Apa itu? Matahari Ramayana. Ramayana ya. Diskon deh. Diskon ya. Sama Shopee udah satu lagi dah. Oh, iya, Waduh. bener. Bahaya itu, Ustaz. Nggak Nah, apa-apa. bagaimana menurut antum agar kita tetap istiqomah dalam menjaga puasa terakhir di minggu-minggu terakhir, tapi juga bisa mempersiapkan mudik, pakaian, lebaran dan sebagainya. Siap. Memang Islam pun mengajarkan segala sesuatu harus dipersiapkan dengan matang. Termasuk misalkan kebiasaan kita sebagai umat muslim, terutama di Indonesia, ada tradisi mudik, Ustaz. Mudik itu kan kalau bahasa gampangnya, Islamnya silaturahmi. Ya kan, anak ketemu orang tua. Iya. Orang tua ketemu anak, saudara. Itu kan satu keberkahan, silaturahmi. Bahkan Rasul kan memberikan satu gambaran bahwasannya siapa yang rajin silaturahmi, Allah panjangkan umurnya dan Allah kasih keluasan rezekinya. Masya Allah. Nah, tapi yang jadi problem ini karena memang persiapannya terjadi di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai satunya kepikiran, satunya kagak. Bener nggak Ustaz? Biasanya ya kebiasaan orang kita dah. Kadang mikirin mudiknya, mohon maaf, puasanya kelupaan kan gitu. Yang juga harus kita ingat, yang sering diajarkan sama guru-guru kita mikirnya begini. Jangan sampai Ramadan ini sia-sia. Sebab kita nggak tahu Ramadan besok ketemu lagi apa kagak. Waduh, berat. Itu yang berat. Iya juga sih ya. Makanya untuk menjaga konsistensi apalagi menjelang akhir injury time. Itu kalau di sepak bola Ustaz, biasanya kalau udah injury time apalagi udah merasa diri timnya menang, akhirnya lupa, fokusnya hilang. Iya. Konsennya hilang. Padahal itu yang menentukan itu. Padahal itu yang menentukan kita menjadi orang yang beruntung atau enggak. Nah, makanya harapan dari ulama-ulama terdahulu, salah satunya saya seneng kitabnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ada namanya kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah fi Syarh wa Tahlil. Itu ada satu bab yang berbicara tentang keistiqomahan. Jadi orang yang istiqomah kan di dalam Al-Qur'an, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampai Allah bilang di dalam Al-Qur'an, itu orang yang istiqomah, konsisten, kontinu itu kehidupannya akan selalu dinaungi malaikat, yang mana malaikat itu tergantung tugasnya ngapain aja. Misalkan dia puasa ini jomblo, tapi kejombloan ini diisi dengan kebaikan. Qurannya dibaca, sodakohnya jalan. Sahabat Rukun banget sih itu. Iya, tarawehnya kagak ditinggal, puasanya kagak pernah bolong, ya kan. Kalau di bulan biasa dia kalah sama setan, di bulan Ramadan setan kalah sama dia. Gitu. Nah, Allah itu akan memberikan satu malaikat yang tugasnya apa yang dipengen hambanya. Misalkan yang minta tuh lagi jomblo. Ya Rob, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh-solehah, sehingga tahun depan puasanya kagak sendiri.
Mudah-mudahan kalau yang laki, mudah-mudahan tahun depan punya istri, Hmm. ada yang masakin. Begitu juga yang perempuan. Ya Rob, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan sendiriku di dalam kesendirian. Masya Allah. Mudah-mudahan tahun depan ada yang bisa diajak bukber. Iyalah coba itu. Bukbernya jangan bukber sama teman-teman, bukber sama bini. Iya. Ya, Masya Dan yang Allah. paling hebat itu ganjaran buat orang yang istiqomah apa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nanti di akhirat itu akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saking hebatnya daripada istiqomah. Memang berat. Ya kan? Yang mudah kan istirahat bukan istiqomah. Istirahat tempat ya. Tapi kalau Lailatul Qadar itu Ustaz, dari minggu ketiga sampai menjelang Lebaran Baik. atau bagaimana sih Ustaz? Tentu saja kalau pandangan para ulama-ulama kan luas ya Ustaz ya. Tergantung kapan nih Lailatul Qadar datang kan begitu Iya, kan. iya, iya. Tapi jelas di hadisnya terutama di tanggal-tanggal ganjil. Ya, kan? Sampai menjelang menjelang daripada selesainya selesainya bulan bulan Ramadan. Oh. Makanya dulu guru-guru kami mengajarkan jangan sampai lalai di akhir-akhir Ramadan. Ya kan? Akhirnya saking merasa lah bentar lagi gitu kan. Akhirnya apa? Padahal Lailatul Qadar itu ada di mana? Misalkan tanggal 29. Tanggal 27 yang memang hitungannya ganjil seperti yang dijelaskan di dalam hadis. Di tanggal 27 29 dia lalai. Coba itu sayang banget kan. Meskipun secara kasat mata kita nggak tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Karena apa? Lailatul Qadar itu kan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan kita menjaga keistiqomahan dalam ibadah, serawehnya nggak pernah ditinggal, Qur'annya nggak pernah ditinggal, sodakonya nggak pernah ditinggal, qiyamul lailnya selalu didirikan oleh amalnya tiap hari, insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Tapi Ustadz, ini kan saya udah mau pesen tiket gitu kan, kehabisan gitu kan, macetnya luar biasa kerja. Iya. Ini gimana kita mau konsisten Ustadz? Orang semua keadaan sudah tidak membuat saya konsisten. Wah, itu udah curhat itu baru. Udah. Jadi inget dulu di nanya dong mah gitu. Iya siap. Pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Apakah hukum pakai baju baru saat Lebaran Idul Fitri nih Ustadz? Nah, tadi kan udah menyiapkan baju nih. Hukumnya apa nih? Sahabat rukun pada keponya luar biasa ya. Ya kalau hukumnya sih mubah Ustadz. Boleh-boleh aja. Mubah itu kan artinya kan abah yubihu. Mubah boleh kan. Jadi mau pakai baju baru boleh, mau baju lama juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita, karena memang Lebaran itu kan identik dengan baju baru. Sampai kan dulu ada lagunya, baju baru alhamdulillah. Untuk dipakai di hari raya. Tamunya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Ya kita kagak punya baju baru juga nggak apa-apa ya Ustaz. Jadi tidak menjadi satu keharusan di Idul Fitri ataupun di hari raya Idul Fitri itu kita bajunya harus baru. Mau pakai baju lama juga asalkan baju itu suci, bersih, pas dipakainya buat sholat Idul Fitri, wah bisa jadi itu lebih dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Nah, Ustadz, ini kan kalau Lebaran kadang nggak sama Lebarannya. Beda-beda tuh, berarti Betul. kayak ibaratnya tanggalnya yang beda. Bener. Saya ikut yang mana nih katanya? Nah, Ya siap. mau ikut yang duluan atau mau ikut yang akhiran nih? Itu dia tuh. Berarti di sini pendiriannya diuji ya. Iya, kalau di akhir-akhir nih, kayaknya biar cepat Lebaran deh. Gitu. Tapi sih harapan kita mudah-mudahan bareng. Karena kan organisasi terbesar di Indonesia kan dua. Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Kalau secara hitung-hitungan dari Ramadan aja, cara menghitung ru'yah dan hilalnya kan sudah beda. Ya kalau menurut pandangan Islam kan beda itu biasa Ustadz. Ya kan kadang-kadang yang ramai itu yang kagak puasa ya, pada pengen ikut Lebaran. Nah caranya gimana? Kita ikut kemana? Ikuti yang memang menjadi keputusan pemerintah. Menjadi keputusan yang memang sifatnya mayoritas. Ya kan kata Rasul kan, Rasul ngajarin apa? Ikutin yang seumpama ada satu kaum, satu keputusan. Berarti ikutin yang apa? Yang mayoritas. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ikutin dah keputusan pemerintah. Misalkan besok Lebaran tanggal segini, ya udah diikutin. Ya kan? Oh Ustaz, tapi yang ini udah duluan. Kita ya udah ikut pemerintah aja gitu. Tapi kalau ada yang di golongan tersebut, misalkan teman-teman Muhammadiyah nggak apa-apa. Dan kita sebagai yang berbeda jangan nyalahin. Iya betul. Gitu. Betul. Karena kan mereka udah punya hitungan masing-masing dan yang ngitung bukan sembarang orang. Ulama gede, ulama besar yang ilmunya otomatis ya di atas kita semuanya. Iya kita juga ngaji juga jarang-jarang. Ya.
Nah, nih Ustadz, kalau misalnya sudah mau menjelang Lebaran, kalau di pertanyaan ini kan bicaranya soal fidyah nih Ustadz. Siap. Itu membayarnya itu di bulan Ramadan atau setelah Lebaran, Ustadz? Baik, kalau fidyah itu bisa dilakukan di luar Ramadan atau setelah Idul Fitri. Oh, oke. Nggak apa-apa. Sama kayak kodok puasa gitu kan. Misalkan ada seorang ibu hamil ya kan, selama Ramadannya misalkan puasanya banyak yang batal, berarti kan kudu di apa? Kudu di kodok. Nah, itu bisa di luar daripada bulan suci Ramadan, Ustaz. Oh, jadi perhitungannya gimana, Ustaz? Perhitungannya sesuai dengan apa yang ditinggalin. Oh, kalau misalnya konteksnya Pak. ibu menyusui, Ya. berarti kan 30 hari itu. Baik. Kodoknya berarti sesuai dengan jumlah yang ditinggalin. Jatuhnya karena memang kalau ibu hamil itu ataupun ibu yang menyusui, itu kan jatuhnya kayak orang sakit kalau dalam ilmu fikihnya. Iya. Ya, misalkan dia batalnya 2, berarti ntar kodoknya berapa? 2. Oh, berarti 30 hari bayar juga tuh. Oh iya, kudu. Kodoknya begitu. Kecuali orang yang jima. Jima itu artinya hubungan intim ketika bulan suci Ramadan. Ya otomatis kodoknya gimana? Wah itu lebih parah dari itu. Selain dia mengganti daripada puasanya, dia itu harus 2 bulan berturut-turut syahraini mutatabi'aini puasa. 2 bulan? 2 bulan. Wow. Kalau emang kagak bisa ngasih makan fakir miskin 60 orang. Lo coba itu. Itu kalau misalnya di bulan Ramadan berhubungannya. Yes. Dan siang hari maksudnya ya, bukan malam hari ya. Siang hari. Karena kan diharamkan. Emang kagak punya sabar kali itu orangnya. Udah kebelet kayaknya. Biasanya pengantin baru. Iya ya. Tapi 2 bulan ya Ustaz ya? 2 bulan. Wow. Makanya kan bulan puasa kan bulan sabar. Sabar dulu ya kan. Makanya semua itu ya misalkan nasi kan halal dong. Ya kan. Bisa menjadi haram kalau belum waktunya. Istri juga begitu. Istri halal tapi menjadi haram kalau belum waktunya. Apalagi kalau istri orang. Waduh. Kalau kata orang Jawa, angel. Sahabat rukun jangan. Jangan dicoba. Jangan dong, Masya Allah. Jangan. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Siap, Ustaz. Biasanya persiapan mudik itu nggak lepas dari persiapan fulus. Ya, karena ada fulus mampus. Iya, tak berjalan mulus masalahnya. Ustaz. Mulusnya itu bukan soal masa transportasi, tapi biasanya kalau kita terbiasa mungkin di masyarakat Indonesia itu ngasih THR, ditukar duitnya jadi 3.000-an. Sekarang kayaknya nggak laku deh 3.000-an, 5.000-an misalnya karena anak kecil. Bocah sekarang mata duitan. Kalau kita mah dulu 1.000 ya. Udah sujud syukur. Udah sujud syukur ya. Iya, Nah 5.000-an dikasih kepada saudara-saudara. Itu hukumnya gimana Ustaz? Soalnya kan banyak juga sahabat rukun akhirnya kepikiran nanti ngajarin untuk ngemis segala macam gitu. Iya, baik. Pada prinsipnya ini kan satu kebiasaan kita. Saling berbagi Ustaz. Bahkan kan memang Rasulullah SAW berkata di dalam satu hadisnya, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Nah, jadi tangan yang di atas itu kan lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, sedangkan yang tangan di atas itu siapa? Misalkan kita orang tua, udah punya penghasilan, kita sebagai om punya penghasilan. Salah nggak sih kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang memang belum punya penghasilan? Nah, itu kan jatuhnya jadi apa? Sodako. Misal kita sebagai seorang paman punya ponakan nih, sini, ini alhamdulillah izin Allah, paman dapat THR jumlahnya banyak, ini buat kamu ya, begitu kurang lebih ya. Ya Allah makasih paman, mudah-mudahan paman rezekinya makin banyak. Justru malah jadi doa. Iya. Silaturahmi makin bagus. Silaturahminya makin bagus. Jadi yang harus kita hilangkan tuh kalimat-kalimat jangan ajarkan anakmu untuk mengemis. Sebenarnya bukan ngemis, emang untuk saling berbagi Ustaz. Kan begitu kan? Gitu. Oh gitu. Karena kan biasanya perbedaan disitulah yang menjadi kita anak muda, sahabat rukun itu. Jadi gimana sih nih? Ngasih apa enggak nih? Gitu kan. Yang kagak boleh itu kagak punya duit, ngutang, pengen ngasih. Waduh, maksa berarti ya Ustaz ya. Lantar ujung-ujungnya lah puyeng juga. Kan gitu. Pokoknya ada kita kasih, nggak ada yang kita minta doa. Doa ini mudah-mudahan tahun ini nggak ngasih, mudah-mudahan om tahun depan bisa ngasih. Masya Allah. Itu, benar sekali nih Wah. Begitu. Alhamdulillah nih, banyak nih kejawab nih. Tapi minimal nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari sahabat rukun di kolom komentar, mungkin kita bisa bantu komunikasi sama Ustadz. Boleh, ya, mangga. untuk bantu dijawab ya. Insya Allah. Karena biasanya nih Ustadz, satu jawaban nanti muncul pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih
jalan lagi bisa Pokoknya jadi kan. Instagram saya terbuka 26 jam. Wah, 2 jam lagi tuh di mana itu? Masya Allah, 24 syukran jam. kasiran. Sama-sama, Ustaz Sigit. Atas waktunya. Barakallah. Buat sahabat Rukun juga terima kasih. Ini minggu keempat, sahabat Rukun tetap konsisten nih, Mudah-mudahan. istiqomah menonton di Rukun Podcast nih. Mudah-mudahan Alhamdulillah. manfaat barokah. Semoga Taqabbal nih. minna ya karim Ustaz ya. Minal aidin Insya Allah. wal faidin. Mudah-mudahan puasa kita selama sebulan diterima. Amin. Buat Amalan sahabat kita Rukun diterima. juga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Syukran Sama-sama, Ustaz Ustaz Fahmi. Terima Sigit. kasih juga sahabat Rukun. Jangan lupa untuk di-subscribe tentunya, like, komen, dan di-share. Biar konten kita bisa bermanfaat bagi orang Amin, lain. amin ya Allah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.